Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sugeng Rawuh. Dulur-dulur kabeh. Mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan, kelancaran rezeki, lan batin sing tentrem. Sebelum kita lanjutkan, coba panjenengan balas salam dengan tulis Rahayu di kolom komentar, supaya energi baik dari video ini nyambung, ora mung dari tontonan, tapi dari tuntunan. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang seumur hidupnya seperti terus kehilangan kesempatan, kehilangan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya? Tapi anehnya, menjelang usia tuanya, hidupnya justru berubah pelan-pelan, menjadi terang, dan penuh keberuntungan yang tak terduga? Konon, itulah takdir gaib dari weton legi. Banyak yang bilang, legi itu seperti padi, saat muda banyak diterpa angin, tapi saat tua, justru dipenuhi butir keberkahan. Pertanyaan kita malam ini, benarkah weton legi memang ditakdirkan banyak kehilangan? Dan apakah benar, ujung hidup mereka selalu dibalas dengan keberuntungan besar yang tidak disangka-sangka? Dalam perhitungan primbon Jawa, weton legi dikenal membawa energi, pengorbanan, dan balasan. Artinya, jalan hidup mereka jarang lurus dan mulus sejak muda. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak hal yang memaksa mereka untuk nerimo dan sabar meski batin sering tidak kuat. Tapi uniknya, orang legi punya satu kekuatan batin. Sanajan atine remuk, dheweke isi isa endonga kanthi ikhlas. Meski hatinya hancur, mereka tetap bisa berdoa dengan tulus. Dan disitulah rahasia besar mereka disimpan. Sampai di titik ini, panjenengan mungkin mulai merasa, benarkah weton legi memang harus melalui banyak kehilangan dulu sebelum diberi kebahagiaan? Atau mungkin panjenengan justru sedang berada di fase hidup yang terasa berat, kehilangan arah, kehilangan orang, atau kehilangan rasa percaya? Tenang dulurku. Dalam ajaran Jawa, tidak ada kehilangan yang sia-sia bagi mereka yang tetap menjaga keluhuran hati. Sebab kehilangan itu bukan hukuman, tapi cara halus semesta menata ulang jalan hidup kita. Leluhur berkata, kadang urip ora maringi apa sing kowe karep, nanging maringi apa sing kowe perlu kanggo tuh. Kadang hidup tidak memberi apa yang kau inginkan, tapi memberi apa yang kau butuhkan untuk tumbuh. Maka, tarik napas pelan-pelan. Kita tidak akan membahas ini dengan rasa takut, tapi dengan hati yang terbuka. Sekarang, ayo bersama-sama kita buka tirai takdir weton legi, satu persatu, agar panjenengan bisa lebih memahami jalan hidup yang sedang ditempuh. Kita mulai dari yang pertama, tentang kenapa orang legi sering mengalami kehilangan di awal hidupnya. 1-2 legi, weton yang sering diuji dengan kehilangan di usia muda. Dalam primbon Jawa, weton legi dikenal membawa energi, pangrasa, yaitu kepekaan batin yang tinggi. Orang yang lahir di weton ini seringkali lebih mudah merasakan luka, lebih sering memendam perasaan, dan lebih banyak berbicara dengan dirinya sendiri ketimbang dengan orang lain. Dan di balik kepekaan itu, sering tersembunyi kisah-kisah kehilangan yang tidak banyak diketahui orang. Jika panjenengan perhatikan, banyak orang legi yang hidupnya tidak berjalan mulus sejak awal. Ada yang sejak kecil harus kehilangan figur orang tua, ada yang tumbuh dalam rasa sepi meski punya keluarga lengkap. Ada juga yang selalu merasa berbeda, tidak sepenuhnya cocok dengan lingkungan, seolah dirinya punya jalan takdir yang tidak sama dengan orang lain. Ini bukan kebetulan. Leluhur percaya, legi bukan diajari untuk menang sejak awal, tapi diajari untuk kuat dulu. Seperti besi yang harus ditempa dalam api sebelum menjadi senjata, panjenengan yang lahir legi sering disucikan lewat rasa kehilangan teman, kehilangan harapan, bahkan kehilangan kesempatan yang sudah di depan mata. Namun, ada satu hal unik. Orang legi jarang mengeluh terang-terangan. Di luar mungkin terlihat biasa, tapi di dalam mereka menyimpan perasaan yang dalam. Saat ditanya, mereka bisa menjawab ringan, ora popo, wis dalane ngono. Padahal hanya Tuhan yang tahu berapa banyak air mata yang pernah ditahan di balik senyuman itu. Wong legi kui kadang ketok kuat, ning atine rapuh. Nanging rapuhe kui sing gawe dheweke luwih dewasa tinimbang umur. Orang legi kadang terlihat kuat, tapi hatinya rapuh. Namun justru rapuh itulah yang membuat mereka matang sebelum waktunya. Orang legi juga memiliki kecenderungan mengikhlaskan sesuatu dengan cepat, meski hatinya belum benar-benar siap. Mereka bisa kehilangan seseorang yang disayangi, tapi tetap berkata, yen pancen ora jodoh, yo wis.
padahal jauh di dalam batinnya, ada bagian diri yang belum rela sepenuhnya. Namun justru dari situlah kekuatan spiritual Legi terbentuk. Mereka belajar satu pelajaran penting lebih cepat dari weton lain, tidak semua yang datang itu untuk dimiliki. Dan orang yang memahami pelajaran ini di usia muda, kelak, akan lebih mudah menerima keberuntungan besar tanpa menjadi sombong. Bagi orang lain, kehilangan adalah ujian. Tapi bagi Legi, kehilangan adalah proses penyucian batin. Semakin banyak kehilangan yang diterima dengan hati yang lapang, semakin siap jiwa mereka menerima balasan takdir yang lebih besar di usia senja. Sebab dalam falsafah Jawa, disebutkan, sadurunge diwenehi luih, kadang kudu dicopoti kabeh sing digawe sandaran. Sebelum diberi lebih, kadang kita harus dicabut dulu dari semua yang kita jadikan sandaran. Dua-dua sifat ikhlas Legi yang membuat langit turun memberi balasan. Jika ada satu sifat yang paling kuat dalam diri orang weton Legi, maka itu adalah ikhlas tanpa banyak bicara. Mereka mungkin sering kehilangan, sering merasa tidak dianggap, atau bahkan sering mengalah padahal mereka mampu melawan. Namun alih-alih menyimpan dendam, mereka memilih untuk menunduk dan berkata pelan, "Wis, tak pasrahke." Inilah kelebihan batin Legi yang tidak semua weton miliki, kemampuan pasrah yang bukan sekadar menyerah, melainkan pasrah dengan penuh kesadaran. Dalam bahasa leluhur, pasrah bukan berarti berhenti berjuang. Pasrah adalah menempatkan hati pada posisi menerima takdir tanpa mengeluh, sambil tetap berjalan dengan ketenangan. Karena itulah, doa Legi sering lebih cepat masuk ke langit. Bukan karena bacaan doanya lebih panjang. Bukan karena ritualnya lebih rumit. Tapi karena doa yang lahir dari hati yang pernah retak dan tetap memilih ikhlas, getarannya lebih jernih. Leluhur mengatakan, donga saka ati sing ikhlas, luih cetotekan ngarsane Gusti ketimbang atine sing kebak nesu. Doa yang datang dari hati yang ikhlas lebih cepat sampai kepada Tuhan dibanding amarah yang lantang. Orang Legi tidak suka meminta berlebihan. Mereka jarang berkata, Gusti, wenehno iki, wenehno kui. Tapi mereka lebih banyak berkata, yen pancen iki sing paling apik miturut panjenengan, aku siap nampa. Jika memang ini yang terbaik menurut MU, aku siap menerimanya. Dan di titik inilah, langit mulai mencatat keikhlasan itu sebagai utang kebaikan. Utang yang entah kapan akan dibayar. Tapi percaya saja, langit tidak pernah menahan balasan terlalu lama untuk hati yang ikhlas. Seringkali, balasan itu tidak datang di usia muda. Karena masa muda Legi bukan masa panen, tetapi masa menanam. Ada kalanya, hidup mereka terasa biasa saja. Tidak ada kejutan besar. Tidak ada prestasi mencolok. Semua terasa datar. Namun, diam-diam, semua rasa sabar dan ikhlas yang pernah mereka tahan akan berubah menjadi magnet takdir di usia tua. Itulah mengapa banyak sesepuh berkata, Wong Legi iku tuae asrep. Orang yang lahir Legi, masa tuanya biasanya sejuk dan penuh berkah. Karena apa? Karena hati yang sudah berkali-kali dilatih ikhlas akan menjadi tanah yang subur. Dan tanah yang subur, pasti menumbuhkan sesuatu yang besar pada waktunya. Jadi, jika panjenengan lahir Legi dan saat ini masih merasakan sakit karena banyak kehilangan, jangan buru-buru mengira hidup tidak adil. Bisa jadi, langit sedang menyiapkan balasan besar, hanya saja waktunya masih dijaga dengan rapi. 3-2 energi, pembersihan. Mengapa Legi sering dijauhkan dari orang dan rezeki tertentu? Ada hal yang sering membuat orang Legi bingung dan merasa hidupnya tidak adil. Kenapa setiap kali sudah dekat dengan sesuatu yang diinginkan, malah justru dijauhkan? Entah itu rezeki yang hampir didapat, hubungan yang hampir jadi, atau peluang yang sudah di depan mata, tiba-tiba bisa saja hilang tanpa alasan yang masuk akal. Bagi orang lain, mungkin itu hanya tidak berjodoh. Tapi dalam pemahaman spiritual Jawa, terutama untuk weton Legi, itu disebut energi pambangging laku, atau pembersihan jalan hidup. Sing dudu dueke, ora bakal mapan neng atine. Yang bukan milikmu, tidak akan pernah betah tinggal di hidupmu. Leluhur meyakini, weton Legi membawa energi penyaring secara alami. Artinya, apapun yang tidak sejalan dengan takdir terbaik Legi, akan dijauhkan secara halus, meskipun kelihatannya menyakitkan. Contohnya, seseorang yang Legi sering ditolak atau dijauhi orang-orang tertentu, padahal tidak pernah berbuat salah. Ada pekerjaan yang awalnya menjanjikan, tapi tiba-tiba gagal tanpa sebab. Ada hubungan yang terlihat baik,
tapi tiba-tiba pecah sebelum sempat terlalu dalam. Semua itu terjadi bukan karena Legi tidak pantas. Justru karena semesta tahu, jika dipaksakan, itu akan menjadi beban berat di belakang hari. Maka, takdir itu dicabut lebih cepat, bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Sayangnya, kebanyakan orang Legi tidak menyadari hal ini di awal. Mereka sering bertanya dalam hati, kok urip rasane diolor-olor terus? Kabeh sing tak karepke kok rasane ora ono sing nyantol. Kenapa hidup rasanya ditarik ulur terus? Semua yang kuinginkan seperti tidak ada yang menempel? Padahal, di balik semua itu, langit sedang bekerja diam-diam. Bukan menunda, tapi memilah. Bukan menghalangi, tapi menyisihkan yang tidak layak. Bayangkan seseorang akan diberi perhiasan emas, tapi lehernya masih dililit tali usang yang kotor. Tali itu harus dipotong dulu, meski luka, supaya kalung emas bisa dikenakan dengan layak tanpa tersangkut. Begitu juga dengan Legi. Semua kehilangan yang terjadi di awal hidupnya bukan hukuman, tapi proses membersihkan lintasan takdir. Supaya saat keberuntungan besar datang, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi yang perlu dibuang. Sing sabar naliko dicopot dueke, iku biasane lui gampang diwenehi maneh sing lui becik. Mereka yang sabar saat dicabut miliknya, biasanya lebih mudah diberi lagi yang lebih baik. Jika panjenengan merasa hidup sering dibersihkan dari hal-hal tertentu, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi, itu cara semesta berkata, sabar, iki mung latihan, sing sejati lagi disiapna. 4. Tanda-tanda keberuntungan Legi mulai terbuka di usia menjelang tua. Hidup orang Legi sering terlihat biasa-biasa saja di usia muda. Mereka tidak terlalu mencolok, tidak selalu dianggap, bahkan kadang diremehkan. Namun, ada satu fase dalam hidup yang membuat Legi pelan-pelan berubah takdirnya, dan fase itu biasanya terjadi di usia menjelang tua. Para sepuh sering berkata, wong sing akeh ngalami tiba, biasane lek tua luih waskitalan luih entuk pambukaning rejeki. Mereka yang sering jatuh di masa muda, saat tua justru lebih bijak dan lebih mudah terbuka pintu rezekinya. Kenapa bisa begitu? Karena hati yang sudah ditempa kehilangan sejak muda, menjadi lebih halus dan peka. Ketika orang lain mengejar dunia dengan tergesa-gesa, Legi belajar berjalan pelan tapi penuh rasa. Dan justru hati yang tidak terlalu serakah itulah yang lebih disukai semesta. Itulah sebabnya, di usia 30-an ke atas, terutama menjelang 40-50 tahun, banyak Legi yang hidupnya tiba-tiba berubah lebih baik. Di fase itu, panjenengan mungkin akan mulai merasakan hal-hal berikut. 1. Rezeki yang dulu seret, kini mulai mengalir tanpa dipaksa. Dulu ingin ini, itu tapi sulit. Tapi di usia mendekati tua, rezeki justru datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja peluang, ada saja bantuan, ada saja orang baik datang tanpa diminta. 2. Pertemuan dengan orang-orang yang tepat. Jika dulu sering dikelilingi orang yang hanya datang saat butuh lalu pergi, maka di fase ini, orang-orang yang lebih tulus mulai mendekat. Tidak banyak, tapi cukup membawa ketenangan batin. 3. Hati mulai merasa tenang tanpa alasan. Dulu banyak gelisah, banyak ingin diakui. Tapi saat energi Legi mulai matang, panjenengan tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada dunia. Dan justru di saat itu, dunia mulai menghargai tanpa panjenengan minta. 4. Hal-hal yang dulu sulit, kini jadi mudah. Entah dalam urusan rezeki, usaha, rumah tangga, atau bahkan sekadar kedamaian hati, semuanya terasa lebih ringan. Seolah-olah beban yang dulu menghimpit perlahan lepas. Disinilah banyak Legi berkata dalam hati, "Lo, kok saiki uri peluih enteng yo." 5. Alam seperti lebih ramah. Orang Legi yang sudah melewati fase kehilangan dan tetap ikhlas, auranya berubah menjadi lebih jernih. Batin yang jernih itu seperti cermin. Apa yang datang akan langsung terlihat jelas mana yang baik dan mana yang harus dijaga jarak. Disinilah Legi mulai menjadi tua yang disegani, bukan karena kekuasaan, tapi karena ketenangan batin yang memancar tanpa banyak bicara. Nalika wong ora maneh golek panggonan kanggo diakoni, biasane Gusti malah maringi papan sing luwih pantes. Saat seseorang tidak lagi mencari pengakuan, biasanya Tuhan justru memberi tempat yang lebih layak. Inilah fase yang disebut para sepuh sebagai balasan halus weton Legi, bukan balasan yang heboh, bukan kekayaan mendadak, tetapi ketenangan dan keberkahan yang datang perlahan,
tapi pasti, dan awet. 5 cara menjemput takdir baik weton legi agar keberuntungan benar-benar turun dan menetap. Setelah melewati fase kehilangan, kesabaran, dan pembersihan takdir, tibalah saatnya orang legi memasuki masa pembukaan rezeki dan ketenangan hidup. Namun, para sepuh selalu berpesan, keberuntungan sing teka ora mesti tetap, nek ora dijaga nganggo laku. Keberuntungan yang datang tidak selalu menetap, jika tidak dijaga dengan laku yang benar. Laku itu bukan ritual rumit, bukan tirakat yang berat. Justru laku legi adalah laku batin yang halus, menjaga hati, menata niat, dan menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Berikut adalah laku halus yang diwariskan para leluhur agar balasan takdir legi benar-benar menjadi berkah yang langgeng. 1. Legi harus belajar memaafkan diri sendiri. Banyak orang legi memikul rasa bersalah atau penyesalan terlalu lama. Mereka sering berkata dalam hati, seandainya dulu aku tidak begini, atau harusnya aku bisa lebih baik. Padahal, yang membuat hidup terasa berat bukan takdir, tapi rasa bersalah yang tidak dilepaskan. Memaafkan diri adalah kunci agar pintu rezeki terbuka lebih lebar. 2. Jangan lagi mengulang kebiasaan, menerima semua, tanpa menjaga batas. Legi sering terlalu baik sampai lupa menjaga diri. Belajarlah berkata, cukup, tanpa merasa bersalah. Karena dalam prinsip Jawa, nglindungi diri iku dudu dosa, nanging bagian saka ngurmati awak dewe. Melindungi diri bukanlah dosa, tapi bagian dari menghormati diri sendiri. Saat legi belajar menjaga batas hati, energi bocor akan berhenti dan rezeki akan lebih mudah tertampung. 3. Terus lanjutkan kebiasaan ikhlas, tapi kali ini disertai kesadaran. Jika dulu ikhlas legi muncul karena terbiasa kehilangan, kini panjenengan harus berikhlas dengan sadar, bukan karena pasrah terpaksa, tapi karena benar-benar yakin bahwa setiap alur hidup ada hikmahnya. Ikhlas yang disadari akan mengangkat derajat jiwa, dan jiwa yang ringan lebih mudah menerima keberkahan. 4. Gunakan energi doa sebagai benteng rezeki. Sesepuh Jawa percaya, doa orang legi yang lahir dari hati yang pernah remuk, memiliki kekuatan menstabilkan rezeki. Bukan untuk menjadi kaya mendadak, tetapi untuk menjaga agar yang sudah didapat tidak mudah hilang. Endonga iku kaya pasugihan sing paling halal. Berdoa adalah pesugihan paling suci. 5. Belajar menerima pujian tanpa takut dan menolak rezeki tanpa meremehkan. Banyak orang legi canggung saat menerima kebaikan karena terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan kehilangan. Tapi kali ini, belajarlah menerima dengan rasa syukur, bukan rasa curiga. Karena, ini bukan rezeki tiba-tiba, tapi balasan dari kesabaran panjang yang panjenengan simpan selama ini. Wong sing tau urip angel lan tetep enjaati, iku biasane disiapke Gusti dadi pangayom kanggo wong liya. Orang yang pernah hidup susah dan tetap menjaga hati, biasanya disiapkan Tuhan untuk menjadi peneduh bagi banyak orang. Maka, jika panjenengan lahir legi, terimalah semua fase hidup, baik pahit maupun manis, dengan kepala tertunduk dan hati yang paham. Karena kehilangan di awal bukan kutukan, tapi cara halus semesta menyiapkan panjenengan untuk keberuntungan yang lebih dewasa dan penuh makna. Weton legi bukan weton yang hidupnya langsung dipenuhi keberuntungan. Mereka diajari untuk merasakan pedihnya kehilangan, agar kelak, saat keberuntungan datang, mereka bisa menjaganya dengan bijak dan tidak sombong. Wong sing tau kelangan, biasane luwih yesong reksa nikmat ketimbang wong sing ora neit ngerasa kake pedih. Jika panjenengan lahir legi, tulis di komentar, aku legi. Aku siap menerima pahit dan manis takdirku. Jika panjenengan punya keluarga atau teman legi, coba tag mereka. Siapa tahu video ini menjadi penguat hati. Jangan lupa, klik like sebagai bentuk doa agar video ini membawa manfaat. Subscribe supaya panjenengan tidak ketinggalan wejangan berikutnya. Tulis cerita panjenengan di komentar. Apakah hidup panjenengan memang banyak kehilangan? Rahayu, mugi rahayu tansah kinarya urip panjenengan sedoyo.